Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول حي على حي على حي على Innal hamdalillah
الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها المسلمون الحاضرون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, pada saat kita berkumpul untuk melaksanakan sholat Jumat seperti pada hari ini, marilah kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya memberikan rahmat karunia-Nya kepada kita semuanya. Puji syukur itu hendaknya tidak hanya sekedar ucapan, tetapi idealnya disertai dengan upaya peningkatan kualitas Islam, iman dan ihsan serta amal saleh sebagai manifestasi pengabdian kita dan bukti keberimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya dengan melalui peningkatan kualitas Islam, iman dan ihsan serta amal ibadah, kita menjadi umat yang bertauhid, terbebas dari perbuatan syirik dan perhambaan dunia, dan hanya dengan takwa yang sebenar-benarnya kita menjadi umat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, seperti kita ketahui bahwa tujuan penciptaan manusia oleh Allah ialah untuk beribadah kepadanya. Di dalam melaksanakan ibadah itu, manusia sebagai seorang hamba tidak dibenarkan melaksanakan ibadah sesuai dengan kata hatinya, atau menurut perasaannya, atau menurut akalnya, atau menurut pendapat dan keinginan orang banyak. Tapi harus benar-benar sesuai dengan petunjuk Allah dalam syariat agamanya. Bahkan dalam hal ini, Rasulullah SAW sendiri pun wajib tunduk dan patuh serta taat terhadap ketentuan syariat agama Allah tersebut. Jamaah Jumat rahimakumullah, untuk sempurnanya ibadah seorang hamba, sekurang-kurangnya ada 6 pedoman bagi seorang muslim yang wajib diikuti dalam melaksanakan semua amal ibadahnya. Yang pertama, bahwa ibadah itu ada yang bersifat taufiqiyah, artinya ada ibadah tertentu yang tidak ada ruang bagi akal di dalamnya. Artinya seorang hamba harus benar-benar ittiba atau mengikuti sepenuhnya aturan ibadah tersebut, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Hud ayat 112 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fastaqim kama umirta man taba'a ma'ak wa la tatagaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah engkau hai Muhammad pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu dan orang-orang yang bertobat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sungguh Dia Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Kemudian dalam surah Al-Jasiyah ayat 18 Allah berfirman, "Summa ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattami'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Kemudian kami jadikan engkau hai Muhammad untuk mengikuti syariat agama ini, maka ikutilah syariat agama itu dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Jamaah Jumat rahimakumullah, yang kedua, bahwa semua jenis ibadah harus dilaksanakan dengan ikhlas karena Allah, artinya harus bersih dari noda-noda kesyirikan. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 110 yang berbunyi, "Wa man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Jamaah Jumat rahimakumullah, apabila amal ibadah terkontaminasi pada unsur-unsur syirik, apalagi tercampur dengan kesyirikan, maka akan membatalkan dan menghapuskan semua amal ibadah yang pernah kita kerjakan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 88 yang berbunyi, "Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun." Kalau sekiranya mereka mempersekutukan Allah, akan lenyaplah semua amal ibadah yang pernah mereka kerjakan. Kemudian dalam surah Az-Zumar ayat 66 Allah berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu hai Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan hapuslah semua amal ibadahmu dan kamu menjadi orang-orang yang merugi. Jamaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, hendaknya keteladanan dalam ibadah hanyalah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW terdapat suri teladan yang baik bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini merupakan ketentuan yang mengharuskan bagi setiap muslim untuk mengikuti Rasulullah SAW dalam segala ucapan, perbuatan, dan sikap serta perilakunya. Nabi dengan tegas menekankan agar mengikuti tata cara ibadah yang beliau ajarkan. Dalam tata cara sholat misalnya, Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Tegakkanlah sholat kalian sebagaimana kalian melihat aku menegakkan sholat. Hadis muttafaqun alaih. Tentang ibadah haji beliau bersabda, "Khudzu anni manasikakum." Ambillah dariku ilmu-ilmu manasik haji kalian. Hadis muttafaqun alaih. Di sisi lain, beliau memperingatkan pada orang-orang yang beribadah tanpa mengikuti petunjuk yang dibawa oleh beliau. Beliau bersabda, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak berdasarkan petunjuk kami, maka amalan itu akan tertolak. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain Rasulullah bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa lahu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengadakan perkara-perkara baru dalam urusan agama kami yang bukan dari kami, maka semua akan tertolak. Hadis muttafaqun alaih. Oleh karena itu para jamaah, orang-orang yang suka membuat perkara-perkara baru dalam urusan agama yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah mereka merasa lebih tahu tentang syariat-syariat agama dan Nabi sendiri? Apakah mereka merasa lebih paham tentang ajaran Islam daripada para sahabat Rasul yang menerima langsung ajaran agama dari utusan Allah Muhammad SAW? Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang keempat, bahwa ibadah itu diatur menurut waktu-waktu tertentu yang tidak boleh dilanggar dan diabaikan. Seperti ibadah sholat misalnya, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 103 yang berbunyi, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Di dalam ibadah haji, Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 109 yang berbunyi, "Al-hajju asyhurun ma'lumat." Musim haji itu adalah beberapa bulan yang sudah ditetapkan waktunya. Demikian juga dalam ibadah puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 158 yang berbunyi, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Man syahida minkum asy-syahra falyasum." Bulan Ramadan adalah bulan di dalam diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Maka barang siapa di antara kamu berada di negeri tempat tinggalnya pada bulan itu, maka hendaklah mereka berpuasa. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kelima, ibadah itu harus dibangun di atas mahabbah, artinya adanya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, al-khauf, rasa takut kepada Allah, dan ar-roja, adanya rasa pengharapan kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31 yang berbunyi, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah oleh Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku
Niscaya Allah akan mengasihi kamu dan mengampuni segala dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengaruh positifnya. Tandanya adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Adapun pengaruh positifnya ialah memperoleh cinta dari Allah Subhanahu wa taala, ampunan atas segala dosa-dosanya, dan memperoleh rahmat daripadanya. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 50 yang berbunyi, "Ulaika alladzina yad'una yabtaguna rabbihim wasilah ayyuhum aqrabu yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzab rabbika kana mahdzura." Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya? Sesungguhnya azab Tuhanmu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Jamaah Jumat rahimakumullah. Yang keenam, kewajiban ibadah tidak pernah gugur dari seorang mukallaf sejak ia balik sampai ajal menjemputnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 99 yang berbunyi, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan beribadah kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu sesuatu yang memungkinkan, yaitu kematian. Para ulama ahli tafsir mengatakan bahwa dimaksud dengan kata al-yakin pada ayat tersebut adalah kematian bagi seseorang. Berdasarkan ayat tersebut disimpulkan bahwa semua jenis ibadah yang diwajibkan harus tetap dilaksanakan selama akal masih sehat dan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jamaah Jumat rahimakumullah. Akhirnya kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita semua kesehatan dan kekuatan lahir batin sehingga kita dapat melaksanakan ibadah dengan baik sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dan tetap istiqomah dalam ibadah sehingga memperoleh husnul khotimah di akhir hayat kita masing-masing. Amin ya mujibas sa'ilin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ijtihadi wa i'tisam hamdillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal muslimun rahimahumullah rahimakumullah. Ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maqsad rabbikum alamin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim al-qailin, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa qurabati wa azwajihi wa dzurriyyati ajma'in. Allahumma aslih jami'a walatil muslimin wansur Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna waslih lana akhiratana allati ilaiha ma'adna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma dfa' 'annal wala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal baghi was sif wal mukhtalifa wasyada'id wal anama dhahara minna wa batan min baladina hadza khassah wa min buldani muslimin 'ammatan innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.